Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good people, welcome back to Nervi channel, Learning English together with me, Nervi. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text adalah teks yang digunakan untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Nah, tujuan narrative text yaitu untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Ya, ini ya pengertian dan tujuan dari narrative text. Kemudian, jenis-jenis narrative text. Nah, jenisnya banyak sekali nih. Contohnya fairy tale, kemudian fable, kemudian mystery, kemudian romance. Romance ini tentang percintaan ya. Kemudian horror, kemudian myth and legend, mitologi dan legenda. Kemudian history, sejarah, bisa sejarah berdirinya kerajaan Majapahit misalnya. Kemudian sejarah berdirinya tentang Borobudur gitu. Kemudian personal experience. Nah, kemudian etc. dan masih banyak lagi. Nah, personal experience ini berarti hampir sama ya dengan recount text. Namun mereka ini berbeda. Jika recount text itu hanya menceritakan kejadian di masa lalu, tidak ada konfliknya. Kalau recount text tidak ada konfliknya. Nah, kalau di narrative text ini ada konflik yang terjadi. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Ciri-ciri narrative text. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu menggunakan action verbs dalam bentuk past tenses. Jadi ada bentuk simple past tense, kemudian past continuous tense, kemudian past perfect tense. Banyak ya past tenses itu. Contohnya seperti went, pergi, made, membuat, put, meletakkan. Nah, ini semuanya action verb dalam bentuk past tense. Ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang. Nah, kata ganti orangnya biasanya ada sebutan-sebutannya. Contohnya nih seperti the prince, kemudian the princess, kemudian ada the fairy godmother. Banyak ya contoh-contohnya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu menggunakan adjectives yang membentuk noun phrase. Jadi menggunakan kata sifat yang membentuk noun phrase. Contohnya bagaimana? Contohnya the most handsome boy. Nah, the most handsome boy ini noun phrase karena terdiri dari the most ini comparison degree, kemudian handsome ini adjective, boy ini noun. Jadi the most handsome boy ini noun phrase. Jadi laki-laki yang paling tampan. Kemudian the largest house, rumah yang paling luas. The largest ini adjektifnya, kemudian house ini noun. Jadi the largest house ini merupakan noun phrase. Kemudian ciri yang ketiga yaitu menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Contohnya, nyaru ya. Jadi tidak kelihatan. Ada paling bawah ini contohnya then, kemudian after that, a few days later, finally. Jadi conjunction yaitu kata hubung yang mengurutkan kejadian-kejadian. Then itu artinya lalu, kemudian after that setelah itu, a few days later beberapa hari kemudian, finally akhirnya. Nah, ini merupakan kata hubung yang biasanya digunakan dalam narrative text seperti itu. Kemudian kita lanjut ke generic structure of narrative text.
Nah, dalam narrative text ini ada struktur-strukturnya. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu orientation. Bagian pendahuluan berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita ini terjadi. Yang pertama, bagian pertama yaitu orientation. Ini pendahuluan. Jadi ini pengenalan tokohnya nih. Siapa, kapan, di mana. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu complication. Nah, complication ini menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau klimaksnya. Jadi di sini konflik-konfliknya mulai terjadi. Apa saja konfliknya yang terjadi, kemudian sampai memuncak. Nah, ini bagian dari complication. Kemudian struktur yang ketiga yaitu resolution. Nah, resolution ini berisi akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi, yaitu problem solvingnya. Bagaimana permasalahannya terselesaikan nih di bagian ini. Masalahnya dapat diselesaikan dengan baik atau lebih buruk yang nantinya akan membuat cerita berakhir bahagia atau sedih. Nah, biasanya cerita-cerita seperti contohnya Cinderella, itu kan konflik awal-awalnya sedih, kemudian resolutionnya akhirnya endingnya happy ending. Nah, itu sebagai contoh. Kemudian bagian yang keempat yaitu reorientation. Nah, bagian ini yaitu penutup dari suatu cerita yang bersifat optional. Jadi ini optional, terkadang ada di dalam narrative text, terkadang juga tidak ada. Jadi pilihan saja, tergantung si penulis mau mencantumkan reorientation atau tidak. Ya, bisa berisi tentang pelajaran moral, kemudian saran atau pengajaran dari si penulis tersebut. Jadi hanya optional kalau yang reorientation. Jadi bagian yang paling pokok yaitu ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua complication, yang ketiga yaitu resolution. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian kita langsung saja ke contoh nih. Contoh dari narrative text yaitu nih Cinderella. Pasti teman-teman sudah tahu kan cerita Cinderella itu bagaimana? Nah, yuk kita cerita bareng-bareng. Yang paragraf pertama. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and 2 stepsisters. The stepmother and her 2 daughters didn't like Cinderella. They treated Cinderella very bad. They commanded Cinderella to do all housework. Nah, ini paragraf pertama. Oke, ini merupakan orientationnya. Jadi pengenalan si tokohnya siapa? Yaitu a girl named Cinderella. Ya. Once upon a time there lived a girl named Cinderella. Nah, ini pengenalan tokohnya yaitu Cinderella. Di mana dia tinggal dan bagaimana. She lived with her stepmother and 2 stepsisters. Dia tinggal bersama ibu tiri dan kedua saudara tirinya. The stepmother and her 2 daughters didn't like Cinderella. Jadi si ibu tiri dan kedua anaknya tidak menyukai Cinderella. They treated Cinderella very bad. Dia memperlakukan Cinderella sangat buruk. They commanded Cinderella to do all housework. Jadi mereka selalu memerintahkan Cinderella untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Oke, ini bagian dari orientation. Kemudian paragraf kedua. One day, the royal family of the kingdom held a ball to find the princess' purse. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the housework. Cinderella cried because she was very sad.
Nah, di sini ini mulai nih ada konflik. Ya, konfliknya. Jadi, one day, suatu hari, the royal family of the kingdom, jadi keluarga dari kerajaan, held a ball to find the princess spouse. Jadi, menggelar pesta dansa untuk menemukan pasangan si pangeran. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home. Cinderella ingin pergi ke acara pesta dansa tersebut, tetapi ibu tirinya meminta dia untuk tinggal di rumah aja dan melakukan pekerjaan rumah. Cinderella cried because she was very sad. Cinderella menangis karena dia sangat sedih tidak bisa datang. Nah, ini merupakan awal dari konfliknya. Nah, bagian dari complication. Nah, oke. Complication ya, ini paragraf yang keduanya. Kemudian paragraf ketiga, then a fairy godmother came to her and asked her, "Why are you crying, Cinderella?" Cinderella said, "I want to go to the ball, but my stepmother insists me to stay at home and I don't have any beautiful dress too." Kemudian si ibu perinya datang. Tiba-tiba ada ibu peri kemudian datang kepadanya dan bertanya, "Kenapa kamu menangis, Cinderella?" Kemudian Cinderella menjawab, "Aku ingin pergi ke acara pesta dansa, tapi ibu tiriku menyuruhku untuk tinggal di rumah aja. Dan aku pun tidak mempunyai gaun yang bagus." Kemudian paragraf selanjutnya, then the fairy turned Cinderella's ugly dress became a beautiful dress with beautiful slippers. Kemudian sang ibu peri merubah gaun jeleknya Cinderella menjadi gaun yang sangat cantik dan dilengkapi dengan sendal yang sangat cantik pula. The fairy also turned a pumpkin into a parking coach and the mice became 6 white horses. Cinderella finally could go to the ball, but she had to come back before midnight. Nah, akhirnya Cinderella bisa datang ke pesta dansa tersebut berkat bantuan dari sang ibu peri. Namun harus ada perjanjian, jadi tengah malam harus balik ke rumah sebelum tengah malam. Oke, ini masih di complication ya. Kemudian paragraf selanjutnya, Cinderella amazed everybody at the ball, include the prince. The prince asked her to dance with him. She had a wonderful time there. However, suddenly she heard the sound of clock, the first stroke of midnight. She remembered what the fairy had said, so she ran back to go home. Because she was in a rush, one of her slippers was left at the ball. The prince picked up her slipper and would search for the girl whose foot fitted with the slipper. Nah, Cinderella memukau semua orang yang ada di pesta dansa tersebut, include the prince, termasuk si pangeran. The prince asked her to dance with him. Kemudian si pangeran ini memintanya untuk dansa dengannya. She had a wonderful time there. Dia mendapatkan waktu yang wonderful di sana. However, suddenly she heard the sound of clock, the first stroke of midnight. Nah, kemudian tiba-tiba dia mendengar detak jam. Dia remember nih apa yang dikatakan si ibu perinya. Sebelum tengah malam dia harus pulang. So she ran back to go home. Kemudian dia lari pulang ke rumah. Because of in a rush, karena terburu-buru, one of her slippers was left at the ball. Salah satu sendalnya ketinggalan di pesta dansa tersebut. The prince picked up her slipper and would search for the girl whose foot fitted with the slipper. Kemudian sang pangeran mengambil sendalnya
dan mencari sendal siapa nih yang ketinggalan dan siapa yang cocok dengan sendal ini. Oke. Kemudian, a few days later, the prince proclaimed that he would marry the girl whose feet fitted the slipper. Her stepsisters tried on the slipper, but it was too small for them. In the end, the king's soldier let Cinderella to try on the slipper. She stuck out her foot and the slipped the slipper on. It fitted perfectly. Jadi beberapa hari kemudian, sang pangeran memproklamirkan bahwa dia akan menikahi sang gadis yang kakinya cocok dengan sendal tersebut. Her stepsister tried on the slipper, but it was too small for them. Kemudian saudara-saudara tirinya mencoba nih sendal tersebut, tetapi tidak pas dengan mereka karena terlalu kecil. In the end, kemudian akhirnya salah satu prajuritnya mengizinkan Cinderella untuk mencoba. Kemudian wah, ternyata pas nih di kaki Cinderella dan it fitted perfectly. Sempurna pokoknya, cocok sekali. Akhirnya, finally, she was driven to the palace. The prince was very glad to see her again. They were married and lived happily ever after. Nah, oh ya, tadi yang a few days later, ini the prince proclaimed that he would marry the girl. Pokoknya di paragraf ini resolutionnya ya, karena in the end the king soldier let Cinderella to try on the slipper. Jadi sini pemecahan masalahnya karena prajuritnya akhirnya mengizinkan Cinderella untuk mencoba sendalnya. Nah, di sini masalahnya terselesaikan karena akhirnya kaki Cinderella cocok dengan sendal tersebut. Oke, akhirnya masalah terselesaikan. Kemudian si Cinderella dibawa ke istana dan si sang pangeran was very glad to see her again. Sang pangeran sangat bahagia karena bisa bertemu kembali dengannya. They were married and lived happily ever after. Nah, ini endingnya. Jadi mereka kemudian menikah dan hidup bahagia. Oke, ini akhir ceritanya ya, jadi happy ending. Kemudian, nah ini explanationnya, penjelasannya. Cerita Cinderella di atas adalah jenisnya narrative text karena memiliki cerita dengan rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Jadi peristiwanya ini berurutan, ada kronologisnya dan saling berhubungan. Nah, cerita di atas juga memiliki ciri-ciri dan generic structure yang sama dengan narrative text. Ciri-cirinya sama nih dengan narrative text. Kemudian, nah ini ciri-ciri narrative textnya, yaitu menggunakan action verbs dalam bentuk past tense. Nah, tadi di cerita tersebut ada kata action verb seperti live, the girl live, tinggal, kemudian treated, cried. Nah, ini merupakan bentuk past tense. Oke. Kemudian, ciri yang kedua yaitu menggunakan noun tertentu sebagai kata ganti orang. Jadi, noun tertentu sebagai kata ganti orang itu contohnya tadi ada the prince, kemudian the fairy godmother. Nah, ini merupakan sebutan-sebutan ya. The prince, sang pangeran, kemudian the fairy godmother, kemudian ada the soldier. Oke, kemudian lanjut. Yang ketiga yaitu menggunakan adjective yang membentuk noun phrase. Nah, tadi banyak di sana contohnya adjective yang membentuk noun phrase. Contohnya ada beautiful dress, kemudian ugly dress, beautiful slipper. Nah, ini merupakan noun phrase ya, karena terdiri dari adjective dan noun. Kemudian, ciri yang
keempat yaitu menggunakan conjunctions. Nah, kata hubung yang digunakan tadi ada then, after that, a few days later, and finally. Ini ada semua tadi di cerita Cinderella. Oke, ini ciri-ciri narrative text di cerita Cinderella tadi. Kemudian, generic structure of narrative text dalam cerita Cinderella tadi, yang pertama orientation. Nah, ini pengenalannya. Jadi ada tadi once upon a time there lived a girl named Cinderella. Nah, ini merupakan pengenalan dari sang tokoh. Jadi a girl named Cinderella. Oke, kemudian complication ini merupakan awal masalah nih. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the housework. Jadi ini awal masalahnya, karena Cinderella ingin menghadiri pesta dansa, tapi sang ibu tiri tidak mengizinkannya. Nah, ini awal masalahnya. Kemudian datanglah sang ibu peri yang membantunya. Oke, ini merupakan complication. Kemudian resolutionnya, in the end, nah pada akhirnya the king soldier led Cinderella to try on the slipper. She stuck out her foot and the page slipped the slipper on. It fitted perfectly. Nah, ini pemecahan masalahnya, problem solvingnya. Akhirnya the king soldier, jadi prajuritnya mengizinkan Cinderella untuk mencoba sendal tersebut, dan akhirnya pas nih, cocok dengan kaki Cinderella. Akhirnya jadi ketemu nih siapa pemilik sandal tersebut. Masalah terselesaikan. Nah, ini bagian dari resolution. Nah, dalam cerita Cinderella ini tidak ada reorientationnya. Nah, karena itu hanya optional. Ini tidak ada di sini. Okay, guys, any questions? If you have any question, please write down on the column comment below. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.